بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Dan salat itu daripada Allah atas Rasulnya rahmat, dan salam daripadanya atas menjadikan selamat, yakni sejahtera daripada ketakutan. Maka makna wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan bermula rahmat dan keselamatannya atas pesuruh Allah. Dan salat pada logat ialah doa, dan salat pada logat itu doa semata-mata, dan maknanya pada istilah aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri wa muftatimatun bitaslimi bi syara'ifatin makhsusatin. Jadi yang kesekian lam li puja itu selawat dan salim kepada Rasulullah. Selawat daripada Allah Ta'ala atas Rasulnya itu rahmat. Jadi selawat na padu-padu buah penggunaan. Menyo dari Allah, makna selawat Allah Ta'ala terhadap Nabi ataupun Rasulnya yang geken dengan rahmat. Untuk na selawat daripada tanyo kepada Nabi yang geken dengan doa. Untuk najid selawat dari malaikat kepada Nabi yang geken dengan istighfar. Jadi penggunaan selawatnya watai geken telah bersalawat oleh Allah di atas Nabinya, yang berarti maknanya Allah Ta'ala akan beri rahmat ke Nabi. Menyogekan telah bersalawat oleh para malaikat terhadap para Nabi, berarti malaikat kagelake keampunan terhadap para Nabi. Menyotanyo yang kun meselawat kepada Nabi, yang berarti tanyo talake doa terhadap Nabi. Jadi kata-kata selawatnya makna ji tergantung dari so yang pakai. Menyo dari Allah Ta'ala yang rahmat, menyo dari malaikat ke Nabi yang istighfar, menyo dari tanyo ke Nabi yang doa. Berarti yang tanyokan wassalatu wassalamu ala rasulillah, yang berarti doa. Tamlake Allah bergebi rahmat dan sejahtera di hati Nabi nya mana-manai. Karena dari tanyo terhadap Nabi. Dan salam daripadanya atas menjadikan selamat, yakni sejahtera daripada ketakutan. Oleh Allah li rahmat dalakelom sejahtera. Makna sejahtera itu putra, sejahtera daripada ketakutan terhadap Nabi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan bermula rahmat dan keselamatan atas pesuruh Allah. Berarti makna wassalatu wassalamu ala rasulillah, talake ba Allah bergebi rahmat ke Nabi dan bergebi keselamatan terhadap pesuruh Allah, yaitu Rasul. Dan salat pada logat itu doa. Jadi makna salat pada logat secara bahasa watai geken dengan salat yang doa. Watai geken dengan salat pada logat pada bahasa. Tai kalau orang salat as-salatu yang makna ji secara bahasanya doa. Maka ji menyolam kitab fikah, makna sembahyang secara bahasa doa. Dan secara bahasa doa mana sembahyang. Maka ji hana hirun kena pendapat sebahagian ulama, walaupun pendapatnya pendapat dhaif. Nah pendapat tepi yang bahawa sembahyang jenazahnya jid hana tunggu sembahyang. Pakon karena menurut goknya nyan doa. Pakon karena punya sembahyang secara istilah perbuatan dan perkataan yang dibukakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam beserta rukun-rukun yang ada di dalamnya. Sedangkan sembahyang jenazah sama dengan sembahyang ada yang kubur. Makanya nah pendapat yang pegang sembahyang jenazahnya doa, bukan sembahyang pada hakikatnya. Makanya menurut burung yang pegahnya ikutnya dia hana sembahyang. Walaupunnya pendapat benda pegah watena tadinga data menat yang berartinya data pendapat lagi-lagi ya. Pakar kan cocok dengan alasan ke, karena makna salah adalah doa. Tapi makna salah secara hakikatku aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslimi bi syara'ifatin makhsusatin. Maknanya beberapa perkataan
dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahikan dengan salam, beberapa syarat yang ditentukan. Sedangkan menyosalat secara istilah, secara hakikat makna jipu padum-padum buah perkataan, iaitu takbiratul ihram. Olehnya padum-padum buah perbuatan, ruku', i'tidal, sujud, muftatihatun bitakbir, yang segolong tamulai ijih nata bukakan dengan takbiratul ihram. Olehnya lam diakhiri dengan salam. Nyan makna sembahyang secara hakikat. Makna solat secara hakikat. Jadi ada kekun dengan makna salah. Yang kedua berarti mesti kelong lah semayang ini. Bisa saja kadang-kadang maksud semayang ini jam doa. Maka karena makna salah adalah doa. Dan lagi maknanya pada logat dan pada syarak yaitu ataf. Artinya kasih sayang. Maka yaitu daripada Allah Ta'ala rahmat, dan daripada malaikat istighfar, dan daripada manusia dan lainnya itu doa. Jadi makna salah yang dipakai pada selawat, makna salah yang dipakai pada selawat yang takukul adanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang makna bersalawat ini apa mana? Berarti makna bersalawat ini makna kasih sayang. Kasih sayang daripada Allah Ta'ala kepada Nabi dengan cara selawat untuk rahmat. Kasih sayang daripada malaikat kepada Nabi dengan cara selawat untuk istighfar. Kasih sayang daripada manusia biasa kepada Nabi yang dikatakan dengan doa. Dan lainnya. Berarti hana mencit tanya manusia. Bisa saja dari selain tanya manusia, jin-jin Islam yang lain ataupun makhluk-makhluk yang lain juga ikut bersalawat terhadap Nabi. Bahkan karena kebukaan putra daripada manusia dan lainnya doa. Berarti manusia dan lainnya kan yang mentang berarti makhluk-makhluk yang lain yang kan manusia apabila naik selawat kepada Nabi nyan makna dia adalah doa. Berarti hana menafikan yang bahawa makhluk-makhluk lain daripada binatang-binatang ataupun bagai-bagai yang juga ikut selawat kepada Nabi. Dan salam itu daripada atas nabinya sallallahu alaihi wasallam menambahkan sejahtera yang disertakan pembesaran yang elok. Oleh makna sejahtera pun, makna sejahtera berarti getamah kesejahteraan oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi. Walaupun pada hakikatnya Nabi adalah urang yang sejahtera. Tapi putra talake bergetamah dalam sejahtera oleh Allah Ta'ala terhadap Nabi. Dan makna Rasul itu seorang manusia laki-laki yang merdeka, yang sejahterakan dia oleh Allah Ta'ala daripada aib, yang memeliharakan orang daripadanya, lagi baik bangsanya pada pihak mak dan bapaknya. Olehnya dalam nabinya watagekan dengan Rasul pun, Rasulnya adalah seorang manusia lagi yang merdeka, yang disejahterakan dia oleh Allah Ta'ala daripada aib, yang memeliharakan akan orang daripadanya, lagi baik bangsa pada pihak mak dan bapaknya. Olehnya Rasulnya adalah urang yang sejahtera daripada aib yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Rasulnya adalah urang yang maksum, urang yang terpelihara daripada dosa dan terpelihara daripada perkara-perkara yang meruntuhkan martabat koknya sebagai Nabi, yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Makanya nah kisah-kisah yang kadang-kadang kisah-kisahnya dirangkai oleh orang-orang Yahudi, tujuannya untuk irusak citra daripada seorang Nabi. Lagi pegah kisah Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub tinggal yati, bak tubuh kabi bulat mendung kabi hika, sehingga Ya'bah, Ya'ufi, yang merupakan kisah yang hitamah-tamah. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan martabat seorang Nabi. Sakit nah betul, dan sakit Praji. Tapi hantruk sakit sehingga ulat-ulat bak tubuh sehingga Ya'bah dalam masyarakat. Hantruk benar. Sakit betul ini. Karena kisah-kisah Samawiyah Waidum
Le rangka-rangka yang dipegat-pegat yang tujuan dia adalah untuk ditipu tanya. Lagi gambaran-gambaran burak pegat-pegat ni kan. Ini sebenarnya hana amna. Cuma aku pegah ciri-ciri je saja. Hana sehingga ya gambar bentuk-bentuk ulai urinang, badan kuda, miku alam hana. Yang cuma rekayasa awaknya lebih pengut daya. Tapi hanjir nyoba Nabi nak sabar kejadian yang kejadiannya meruntuhkan martabat Nabinya je. Walaupun nak kena yang pegang-pegangan. Sebenarnya hantuk lagi yang kita haji, hantuk berat lagi yang sehingga ya abah Nabi. Anda mana? Betul bu? Bentuk kaligrafi ya, alhamdulillah kaligrafi pegang bentuk doa kan. Kaligrafi pun boleh mana, boleh pegang kan gambar buraknya. Seolah-olah tentang betul. Masa binatang, bukan binatang masa makhluk juga gambarkan deh. Ini manusia, okey. Jamu Cina juga dipek lah mau. Ini mana leh? Gambaran ni mana? Macam kayak pegang gambar. Padahal gambaran dengan gambar. Hai man dayang yang nak masalah, hai hana masalah. Boleh pegang ken mana? Apalagi pegang dalam bentuk lukisan, kan bentuk yang bisa tamat. Karena yang bentuk yang bisa tamat yang masalah lain. Makanya ada dalam foto hanam daleh. Karena fotonya naksyun kan suratun. Yang dilarang oleh Nabi suratun kan naksyun. Mana suratun ada tamat bentuk buat aja. Tapi menyon naksyun hana tetap hana pun itu kan. Jadi hana masalah. Atau pegang dalam hadis la tadkhulul malaikah fihi suratun wa kalbun. Hana ketemu malaikat yang pada sabar rumah, bak rumahnya nate dan nasurat. Yang makna surah itu gambar. Makna gambar kan gambar lagi foto, dia foto tanyunya. Tapi gambar yang maksudnya yang jitamat surah berbentuk. Bagi bahaya nanti nak ulama kita foto kau memang mana anak salah. Manjamun na kau ya tu mungkin salah tadi ke ataupun ada beda dia. Ni gambar biasanya anak pun bahaya. Alhamdulillah. Handosa. Berapa? Menyuatan mit permainan anak-anak kan dibolehkan, dimaafkan, beda hukumnya. Dibolehkan beda je, bebas hukumnya. Tapi yo dimaafkan. Berapa? Angkat anak mi kan? Pokoknya menyuatan anak mi dimaafkan. Ha tanda mi makai tamping tanya orang peduk lah PA tanya pun dah leh. Kan dibolehkan katalah dimaafkan beda aja. Karena ada nikmat. Cuma selama ada lain yang bisa melalaikan je lebih baik dah ada lain benda.
Oliannya Rasul nyolong harus dari orang yang merdeka. Mana dia Rasulnya tidak dia itu lahir daripada kalangan budak. Bahkan tujuannya adalah untuk mengangkat martabat seorang nabi. Olehnya Rasul nyolong harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Berarti nabi hanjut ataupun rasul hanjut daripada kalangan urina. Bahkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa juga. Uragam adalah pemimpin terhadap kaum perempuan. Jadi letak hal-hal yang kadang-kadang han mampu disempurnakan martabat gonya daripada kalangan urina. Daripada aib yang memelihara akan orang daripadanya dan lagi baik bangsanya pada pihak mak dan bapaknya. Olehnya nabinya ataupun rasulnya lahir daripada bangsa yang mulia. Oleh lahir daripada bangsa yang mulia, kemudian bapak dan ibunya merupakan orang-orang yang suci. Mana je putra? Lahir daripada orang-orang yang tidak daripada kalangan orang-orang syirik. Bahkan karena mak nabi dengan ayah nabi segolong nyan adalah berada di zaman fatara. Berarti berada di zaman fatara, berada pada satu zaman yang dimana pada zaman tersebut dianggap dengan zaman yang suci. Kemudian lahir Nabi berona ajaran Nabi lain. Bahkan karena Nabi Isa lahir tun selang yang kekosongan syariat. Mana kekosongan syariat putra? Hana ajaran apa je? Makanya ke zaman fatara, zaman di mana zamannya enggak anggap suci, bahkan karena hana syariat. Nah syariat nabi-nabi sebelumnya. Makanya nabi lahir daripada orang-orang yang mereka ibu dan bapaknya adalah orang suci. Secara syaratnya kira suci, bahkan karena mereka berada pada zaman fatara. Lagi diwahyukan Allah Ta'ala kepadanya dengan syarat dan suruh ia dengan menyampaikan. Maka jika tiada disuruh dengan menyampaikan, maka iaitu nabi. Olehnya rasulnya nak wahyukan syariat kepada rasul. Olehnya diwahyukan syariat kepada rasul, kemudian rasul tersebut harus menyampaikan kepada umatnya yang bukan dengan rasul. Sebab ada nazirode yang diwahyukan dengan syariat, tapi hanya disuruh untuk sampai kepada umat yang bukan dengan nabi. Maka menyodari nabi, menyodari rasul, nabi mantang jid ke hadis, mana jid ke pedoman hukum bagi dayung. Pakon. Karena kepegang nabi tidak akan pernah mendiamkan satu perbuatan kalau memang perbuatan itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Makanya menyona sahabat bud yang kubur oleh sahabat, yang kemudian nabi hana ikut berkomentar pak bud yang keiman dah hana ikut kata pun nabi nyenjik ke hadis yang bawa budnya nyenjik kubur. Bahkan karena nabi ada kubur oleh sahabat, budnya hana dilarang. Bukti budnya nyenjik kubur. Bahkan karena nabi hana kan keim menyebut yang dilarang oleh Allah. Gekun dek pak bud nabi yang hana komentar pulih nabi. Gekun dengan hadis takriri. Makna hadis takriri, hadis yang kagak akui, sebuah perbuatan yang kagak akui oleh Nabi. Menyo memang salah, Nabi pasti komen, enggak biarkan adanya. Makanya Nabi jika hadis, bud Nabi jika hadis. Olehnya kalam Nabi jika hadis. Nabi hanya kepegas sapu sampai bain jika hadis. Maka Nabi hang diamkan menyonya bud salah. Lagi bak masalah sahabat pajuh kok bun. Kok bunnya nyoba tadanya hampir sama ada tak ngeluar. Cuma beda aja hiji putih kuning demna dadai. Biasa udeki yang di Jazirah Arab ataupun daerah padang pasir ya. Kini kalian bapak video bapak itu biasa teringat. Itu ju jaring ya tuh ya pak urupnya. Irwah ju dalam, yang juga itu urup lah jaringnya nah. Yang tu lainnya itu dipenggang. Jadi masa sahabat, masa Nabi yang sahabat memang kepaja padanya. Pokok bunyan, tapi Nabi hana kepegang sapu berkalon kan? Yang dikedali yang bahwa adanya jip baju Nabi hana sekarang.
hampir sama. Bentuk ji sama tak. Tapi cakar ji hang sama lagi meruah. Menyo meruah cakar ji untuk menerkam. Maka ji hanjit baju. Dan murid dengan Rasul di sini tertentu Sayyidina Muhammadun afdhalis salatu wassalamu. Dan bermula kaul yang sahih daripada beberapa kaul bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengambil manfaat dengan salat orang yang membaca salawat atasnya seperti segala nabi yang lain. Jangan dikatakan Jangan dikatakan betapa yang demikian itu. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan kesempurnaan. Karena bahwasanya jika ada di sana sempurna, maka hanyalah pada Allah sempurna yang lebih daripadanya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pada tiap-tiap nafsi dan lahzah senantiasa naik di atas sempurna lebih daripada sempurna yang dahulunya. Seperti firman Allah Ta'ala, walil akhirati khairul laka minal ula. Olehnya dalam makna Rasul di sini adalah Nabi Muhammad. Manaji seafdal-afdal daripada segala nabi, masalah rahmat dan sejahtera. Bahkan menurut pendapat yang sahih, pendapat yang kuat daripada beberapa kaul bahwasanya Nabi Muhammad itu mengambil manfaat dengan salat orang yang membaca salawat atasnya seperti segala nabi-nabi yang lainnya. Berarti menurut sebahagian pendapat dengan selawat tanya terhadap nabi yang dapat memberi manfaat untuk menambahkan rahmat dan kesejahteraan terhadap nabi. Jangan dikatakan betapa yang demikian itu, padahal Nabi kita Muhammad itu telah dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan sempurna. Kan bermakna yang bahwa ketika Nabi Muhammad getamah rahmat dengan selawutannya, kan bermakna Nabi hana sempurna dengan hana selawutannya kanji. Mana je putra ada hana tam selawutannya yang Nabi tidak gerahmat oleh Allah Ta'ala. Cuma dengan tam selawutannya juga selawutannya dapat membawa rahmat ke Nabi. Dan kan berarti wateh hana terlebutnya hana rahmat ke Nabi kan menang suci ini bukan. Nabi Muhammadnya memang murid yang kesempurnakan oleh Allah Ta'ala. Lagi Allah Ta'ala diutaatnya wajib, diutaatnya kira ke disembah dra ke pu maksuji. Pu makna ji wateh hana tersembahnya kuring Allah Ta'ala kunci. Tapi diutaatnya sebagai bukti penghambaan terakhir terhadap Allah Ta'ala. Lagi tanya gium doa, pu teh hana ada berdoa hana gebi mio kene bigi biji. Tapi gium doa tujuannya putra untuk penghambaan, untuk kena pegah yang bahwa roh makhluk macam perle leke bawa urang ngari dari neo. Yang hikmah daripada doa. Yang menoci dalam telawuk Nabi kan wateh hana dalam telawuk daya hana sempurna Nabi. Nabi tetap lagi biasa gebi sempurna Allah Ta'ala, tapi selalu tanyonyo senantiasa juga memberi faedah terhadap Nabi juga. Maka karena mengungkapkan dalam ayat walil akhirati khairul laka minal ula, yakni lahbah yang terkebelakang itu terlebih baik engkau ya Muhammad daripada lahbah yang terdahulu. Tetapi tiada harus kita katakan dengan bahwasanya Nabi kita Muhammad itu mengambil manfaat dengan salawat orang yang memberi salawat atasnya, melainkan pada tempat mengajar dan berguru. Oleh yang lain kan bermakna selawutannya Nabi gak cok manfaat daripada selawutannya ke mana ji. Tapi putra mana ji? Selawutannya tersebut kepada Nabi yang dapat bermanfaat ke Nabi. Kan bermakna Nabi membutuhkan ke selawutannya untuk manfaat ke Nabi ke mana? Dan
jud selawut tersebut memberikan manfaat terhadapnya pula. Oleh yang lain juga dengan bahwasanya Nabi kita Muhammad itu mengambil manfaat dengan salawat orang yang memberi salat atasnya, melainkan pada tempat mengajar dan berguru. Apa maksudnya? Nya nampu tak malam buku ayat walil akhirati kita ubah tafsir tu ubah maksudnya. Iklam artinya ketahui olehmu hai tiap-tiap mukallaf akan sebagai pengetahuan yang jazam yang tiada padanya syak dan dhan dan waham, dan telah memberi ingat musannaf dengan iklam yang memberitahu akan tuntut ketahui atas bahwasanya yang lain daripada ilmu tiada seyogianya jalannya kepada segala aqaid. Jadi bertatupu oleh kitanya yang bahwa tanyo sebagai mukallaf. Makna mukallaf orang yang wajib hukum. Makna mukallaf artinya yang diberatkan. Mana je urung-urung yang balik. Bertadapu oleh katanya hai mukallaf itu urung yang balik sebagai pengetahuan yang jazam. Makna pengetahuan yang jazam, pengetahuan yang tiada lagi keraguan. Hanali ragu, hanali dhan dan hanali waham. Menyosyak nyan ambang mana ji menyoba ada dah bukan menyosyaknya 50-50 antara menyoban yang lebih berat kepada yakin daerah sekitar 25% lah menyoba tadanya. Menyowaham yang iup daripada syak 25%. Tingkat keyakinannya. Menyosyak tingkat keyakinannya mentai 50%. Menyodan tingkat keyakinan danyo kada 25%, menyowaham tingkat keyakinan danyo nya 25%. Nyo kena pegah bertadapu oleh kita nyo hai mukallaf sebagai pengetahuan yang jazam. Mana je putra? Baikna syak, baikna ragu, baikna dhan dan waham. Dibanci bertertuh persen yakin yang bahwa ada yang kagu pegah li musannifnyo tentang menuntut daripada ilmu yang tak ada yang lebih sebianya selain daripada ilmu akidah. Maknanya putra bertayakin tertuh perhatian yang bahwa ilmu akidahnya adalah ilmu yang seyogia ilmu. Maknanya ilmu yang paling penting daripada segala ilmu. Maknanya putra walaupun ilmu lain penting cik, maknanya malhebo ilmu yang keterkaitan ji dengan malheb nak kait manusia akidah tauhid akidah tasawuf dan fikahnya malheb nak keterkaitan.
Cuma yang lebih utama untuk na data yang lain tanyakan benar akidah ile. Benar ilmu tauhid ile. Benar jelas ile akidah tanya. Yang baru na data lain ilmunya. Wate ka jelas akidah tanya. Yang baru na untuk ilmu fikih hinan. Wate kana fikih hinan. Benar untuk ilmu tasawuf sebagai pelindung daripada amal-amal fikih tanya. Makanya kepegah li musannif itu di antara segala ilmu yang paling seyogianya adalah ilmu akidah, itu ilmu tauhid. Karena apa kan? Karena menyuhana ilmu tauhid bahaya kadang-kadang bahasa-bahasa yang tanya komentarkan, yang tanya petubik, yang seolah-olah menurut tanya terpilih, kadang-kadang salah-salah bisa membawa kepada murtad. Maknanya kadang-kadang biasa mentang, itu contoh begat. Baik kepubuhnya harim, Allah menyan harim tak perlu mendhat. Nya memang ni lamati untuk istihza, untuk tak ulok-ulok syariat Allah Taala langsung di kafir dan jinnya ni. Hai baik kepubuhnya dosa, Allah menyan dosa tapi nya memang dah ulok murtad di kafir. Beda nya dosa, tapi bukan baik kepubuhnya dosa nak dosa pun kepubuh ju dosa mentang kafir. Dia taubat. Tapi menyokong ada komentar dari jana haji untuk dapat ejek yang di kafir. Nah, kadang-kadang buknya mesti putra. Dosa ubud kadang, tapi karena tak istihza, tak anggap enteng, tak anggap remeh, murtad. Nah. Sering menunaikan. Kadang-kadang di luar pengetahuan. Yang bahaya, makanya pentingnya ilmu tauhid. Man mudah memang, mungkin kali salah benar. Dia dah mengucap 2 kalimat syahadat tapi bersadar yang bahwa murtadnya adalah dosa ria. Le kadang perkataan yang di luar daripada pengetahuannya. Mana gepu maah ada depu. Gepu maah selama mantang dah tuntut, nyo kada piu nak malih. Menyotanya mantang status sebagai talabah penuntut. Menyokap mantang dah tuntutnya mana rumah dia, tapi menyokap dah piu daripada menuntutnya nali kabeh. Anak malim ni. Sudah? Ajak mantang nak boleh. Kalau di kawasan ni boleh dicap pun itu yang penting. Pokoknya yang murtadnya urun-urun yang menganggap enteng ataupun menghina syariat. Nah. Sering ni orang kata, Allah mudah habis upi. Yang secara tidak langsung dia kata ejek syariat, murtad. Lebih ke, baik komen apa juga kata lah. Baik rencana untuk berdendro, tapi bahasa-bahasa yang kadang membawa kepada di luar akidah. Tapi anda menyokong murtad, raya ada problem ni. Maka yang pertama adalah menyokong murtad, watai ka murtad. Ikatan nikah haji re. Watai ka re ikatan nikah haji. Menyohana tak mengucap dalam 2 kalimat syahadat dalam masa lai belum dikeluar. Jik dalil wain de. Raya dia pagi makanya berat berkaitan dengan masalah akidah. Itu antara duaro laku dengan promo. Nah, tiro ke murtadnya ada dalil. Jadi menyuhana dalam mengucap 2 kalimat syahadat dalam lai belum dikeluar. Jik dalil wain. Nah, ya raya juga masalah untuk uji. Nah, makanya berat tak keterkaitan tentang masalah ilmu akidah. Hai apa ini putra dari ilmu akidahnya how I wait buat ilmu fikih macam tu. Annal hukman akli yanhasiru fi salasati aqsamin. Dan bahwa dan an itu taukid, yakni menunjuki ia akan tuntut bersungguh hukum
maka artinya bahwasanya hukum yang dibangsakan dia bagi akli itu tersimpan ia pada 3 bagi. Olehnya hukum akli. Makna hukum akli, hukum yang berkaitan dengan akal. Nyo hukum tersebut dibagi kepada heboh pembagian hukum akli. Yang pertama daripada hukum akli isbatu amrin au nafiyuhu. Maknanya putra, yakni menafikan perkara atau menafikan dia. Maka menafikan atau menafikan itu imma akli atau syar'i atau adat. Jadi yang pertama adalah hukum nak dibagi kepada hukum akli dibagi kepada heboh pembagian, yakni menafikan perkara ataupun menafikan dia. Ulang tak ulang. Menetapkan. Oh ya, isbat tersebut menetapkan doktor. Maka yang menetapkan atau yang menafikan itu maka makna hukum itu yaitu isbatu amrin au nafihu, yakni menetapkan perkara ataupun menafikan dia. Jadi yang dukun dengan hukum ini, yang dukun dengan hukum secara dasar isbatu amrin wa nafihu, menetapkan sesuatu perkara ataupun menafikan sesuatu perkara. Yang dukun dengan hukum. Mana je putra? Tak sebut sesuatu kepada sesuatu yang lainnya hukum. Mana je putra? Tak pegang Allah Ta'ala itu kudrah. Yang berarti tak sebut kudrah pada Allah Ta'ala. Yang secara bahasa elek yang kagakkan dengan hukum. Bahkan karena tak sebut hukum kudrah pada Allah Ta'ala. Ataupun menafikan dia. Makna menafikan dia tak pegah hana tanyan pada satu perkara. Yang juga kekun dengan hukum. Lagi contoh tak pegah ba Allah Ta'ala nyo hana mani. Berarti tak sebut tak nafi sesuatu kepada Allah Ta'ala. Tak pegah hana sesuatu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyo hana mani tak pegah. Yang berarti tak nafi sesuatu kepada Allah Ta'ala. Yang juga anggap kepada hukum. Mana je putra? Yang kekun dengan hukum tak sebut sesuatu pada satu perkara ataupun tak nafi sesuatu pada satu perkara. Yang kekun dengan hukum, mengisbatkan ataupun menafikan. Maka yang menetapkan ataupun yang menafikan itu adakala akal atau syarak ataupun adat. Jadi hukumnya tak sebut sesuatu ataupun tak penafi sesuatu. Jadi penafi dan pesebutnya itamang kepada hai macam. Yang tak penafi dan tak sebut sesuatu secara akal itu. Yang untuk tak sebut dan tak penafi sesuatu secara syar'i. Yang tak sebut ataupun tak penafi sesuatu secara hukum adat. Jadi heboh perkara yang akan terjadi. Bak hukumnya terbagi karena yang dengan hukum tak sebut sesuatu bak satu perkara yang lain. Jadi boleh saja yang tak sebutnya secara hukum akal, boleh saja yang tak sebutnya secara hukum syar'i, boleh saja yang tak sebutnya secara hukum adat. Jadi terbagi kepada heboh pembagian hukum. Makanya itu biinan hukum terbagi kepada hukum akli, hukum syar'i dan hukum adat. Dan hukum yang dibangsakan adat, maka katanya hukum yang dibangsakan dia bagi akal
keluar dengan dia hukum yang dibangsakan dia bagi syarak dan hukum yang dibangsakan bagi adat. Maka adapun hukum yang dibangsakan dia bagi syarak itu yaitu kalam Allah Ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala yang takluk dengan perbuatan seorang yang mukallaf dengan sekira-kira taklif, yakni memberatkan atau dengan sekira-kira wad'ulah. Jadi hukumnya nalhe yang pertama. Nah, yang pertama itu hukum syar'i. Yang kedua dengan hukum syar'i, hukum yang diputuskan oleh Allah Ta'ala kepada tanya makhluk melalui firman Allah Ta'ala. Lagi contoh firman Allah Ta'ala, aqimus shalah, dirikan olehmu akan sembahyang. Yang berarti gepu wajib sembahyang oleh Allah Ta'ala kepada tanya. Yang berarti gekun dengan hukum syar'i. Nah, berarti hukum yang gepu wajib oleh Allah Ta'ala kepada mukallaf melalui firman Allah Ta'ala yang gekun dengan hukum syar'i. Untuk hukum yang gekun dengan hukum adat. Hukum adatnya secara bahasa ada yang pegang, hukum yang terjadi dengan sebab mula-ulang. Hukum yang terjadi dengan sebab mula-ulang yang gekun dengan hukum adat. Makanya hukum adat, tujuan kepegat hukum adat Allah Ta'ala kepada kedanya hamba adalah untuk kemudahan dalam kehidupannya. Yang hukum adat. Betul lagi contoh juga. Terus ngentap baju hukum. Nah, untuk kadang-kadang urung yang katrok obat tingkah ma'rifatullah, terus kami baju hukum. Berarti putra, hukum adat yang naboknya anak boleh. Hukum adat, hukum yang terjadi dengan sebab mula-ulang. Maknanya putra, habis-habis tanya waktu nama kena ngapui tutung tu. Ini hukum adat. Jarang waktu kena ngapui lepi tu. Ini hukum adat. Tujuan kepegat hukum adatnya oleh Allah Ta'ala kepada tanya hamba untuk kemudahan untuk tanya. Maknanya putra, sebenarnya yang terkena apui Allah Ta'ala yang beruntung. Tapi putra, pakar dengan apui habis beruntung. Tujuan ni baik kocar kacir kehidupan dia. Karena punya tiga-tiga beruntung apui. Tiga-tiga waktu itu mana kat beruntung dengan i. Nah, makanya kehidupan dia hana teratur, hana tengah mudip. Makanya walaupun yang putuhnya, yang pututungnya, yang pelebihnya Allah Ta'ala mandung. Tapi kepegat hukum adat terhadap tanya makhluk tujuannya untuk kemudahan bagi tanya udik. Mana ada nak mudik, tiga-tiga apa ada penting ke dengan bikin. Tiga-tiga apa ada perlu jarang, apa perlu ke dengan dek. Nah, makanya menyohana hukum adat tanya, handa hukum adat. Makanya kepegat hukum adat, hukum yang takarrur, yang terjadi secara mula-ulang. Untuk nasabah itu hukum akli. Hukum aklinya hukum yang berkaitan dengan akal. Hukum akli ma la yatasawwaru fil akli wujuduhu wa ma la yatasawwaru fil akli adamuhu. Hukum akalnya hukum yang berkaitan dengan ulai, yang berkaitan dengan akal tanya manusia. Mesti lagi tak pegah Allah Ta'alanya lemah. Mustahil lah boleh tanya. Mungkin Allah Ta'alanya lemah, sedangkan Allah Ta'alanya maha segala-galanya. Yang berarti hukum akli. Allah Ta'alanya maha pencipta. Waktu tadu tak bayang-bayang, mungkin nak alamnya menyoalamnya hana orang pegat. Sedangkan nak alam pasti benar orang pegat alamnya. Lahir dari ulai-ulai tanyanya sehingga itu bila mulai tanya yang bahawa berarti na Tuhan yang pegang alamnya sehingga alamnya na. Yang hukum akli, hukum yang lahir daripada ulai tanya. Untuk menyebab fikah la ilah menjende. Menyebab fikah untuk na hukum yang hukum tersebut hukum yang amrun bidalil. Hukum-hukum yang dengan dalil akli dan hukum-hukum yang dengan dalil syar'i. Jadi untuk perkara-perkara menyolam fikah yang kadang-kadang perkara tersebut amrun ta'budi, maknanya putra
Nah tabuh-tabuh hukum kadang-kadang watai gemeh hukumnya na gebadali. Tujuan watai kepegah hukumnya gemeh dali untuk mudhhir lil hukum ni bah. Jadi na tabuh-tabuh perkara kadang-kadang watai kewajib la Allah Taala katanya. Gemeh dali dengan gemeh ilat. Mana je putra? Le kepegah pakan bagi tanyo buku wajib takut. Kau wajib takut. Gemeh dali putra. Aqimus salah wa atuz zakah. Tunaikan olehmu akan takut. Kau wajib ni. Kemudian dek gemeh lagi alasan ditunaikan zakat putra untuk tazkiyatul mal, untuk membersihkan harta dan untuk mensejahterakan orang-orang yang fakir, miskin dan seterusnya. Nah gemeh lah. Maknanya putra dia kepegah wajib, kemudian kepegah alasan dia katanya pakai wajib. Untuk nak kadang-kadang sabuh perkara yang sabuh perkara tersebut watai gayu maknanya mana alasan. Lagi contoh gayu sampuh batu. Bagi orang yang melakukan musafir yang kemudian goknya belah-belah batu, tapi batalah yang musafir pada tempat haji. Tapi musafir daerah tanya mati. Nyo ada cerita lagi tak yang musafir daerah pada pasir penena Medilano kan. Jadi jeng sampuh batu, sampuh je rata ke rayu. Tempat dapat sampuh rata. Jadi watai ada sampuh rata kan rayu. Jadi waktu yang pertama dalam mulai tanya kadang-kadang hai nama hukumnya yang putar rayu, yang disampung rata. Jadi kekal Sayyidina Ali, andai kata hukumnya adalah bil akli kan bil wad'i ke bukan kan bil nakli. Tunggu dulu kalau sampung betul. Pakak kadang kita mana mula-mula hai nama. Dapat yang putar rayu pakak disampung rata. Padahal yang putar rayu, makanya dipegah oleh Sayyidina Ali. Hukumnya bin nakli, makna bin nakli dengan tanakal daripada firman Allah, adapun dengan tanakal daripada sabda Nabi, bukan bil akli, kan dengan dalam mulai nanya. Oleh karena perkara-perkara lain dalam kadang-kadang lagi contoh tujuan biung iddah urinang. Tujuan biung iddah urinang apabila isteri lelaki adalah untuk baraah rahim, untuk mengosongkan rahim daripada campuran untuk suami selanjutnya. Manjino kanala misalnya pendeteksi yang bisa itu pun yang bahwa memang baraah rahim. Adapun memang lako kakak merantau di pelodoh anak gua kan cara baraah rahim memang anak di pelodoh anak gua. Yang berarti nah hikmah lain di dalam guyu perunan iddahnya. Nah hikmah yang mulia di balik guyunya. Memang kadang-kadang hikmahnya hanya tersirat, hanya terpulih daya. Jadi kadang-kadang na ilah, kadang-kadang hana ilah katanya nya hana aja kata masalah. Mana aja putra. Setiap yang kagelarannya na hikmah gitu. Nah, memang kadang-kadang hikmah haji hana ada depu. Kadang-kadang hikmah haji ada depu. Karena menyawai kata depu, takkan hikmah keun. Sebab nyo hikmah haji nyo bahasa haji mengada pegang mana. Nah, tabak ramai berangkat ke badannya. Ilikut sebelumnya tengah hijab motor kadang bengih dino dalam pek-pek teror dia. Pada temu dia buat motor ini. Untung hana ruhnya ni hikmah. Yang bahasa dia yang hikmah. Untung hana ruhnya. Nah, menyuruhnya mungkin lalu hingga namanya. Yang kini hikmah maknanya putra. Hikmahnya lahir dulu tapi ada budanya. Dan lahir juga yakni hantar bagia maka tersimpan hukum yang dibangsakan bagi syarak itu atas dua bagi. Pertama kitab taklif yaitu firman Allah Ta'ala yang takluk ia dengan perbuatan seorang daripada sekira-kira taklif yakni yang memberatkan. Dan kedua kitab wad'i yaitu firman Allah Ta'ala yang takluk dengan perbuatan seorang daripada sekira-kira wabak yakni hantarkan maka sabit bagi-bagi yang pertama itu 5 bagi kitab nak bagi dalam bagi berarti nagkeun dengan hukum wad'i nagkeun dengan hukum taklifi menyebutkan dengan hukum taklifi hukum yang memberatkan hamba
Lagi contoh haram, olehnya makruh, olehnya mubah, olehnya sunat. Yang gekun dengan hukum taklifi, hukum yang berat kepada sirah hamba, yang gekun dengan hukum taklifi. Nanti nak sabar hati gekun dengan hukum wad'i. Hukum wad'inya hukum yang lahir ji daripada hukum taklifi. Misal ji, bila wajib semayang katanya, kemudian dalam semayangnya nanti inan yang membatalkan semayang, olehnya inan yang membawaki kepada hantah semayang. Yang itu dengan hukum wad'i yang lahir ji, lahir hukum taklifi. Jadi yang gekun dengan hukum taklifi putra, yakni yang memberatkan. Hukum taklifinya hukum yang berat sirah hamba. Makna berat sirah hamba, dibebankan tabah hukum terhadap sirah hamba untuk satu perkara. Misal ji, tanya wajib oleh Allah Ta'ala semayang, yang itu hukum taklifi. Hukum yang dibebankan oleh Allah Ta'ala bagi tanya untuk lakukan semayang, yang hukum taklifi. Kemudian itu disunatkan kepada tanya oleh Allah Ta'ala untuk kubur semayang duha, yang itu juga dengan hukum taklifi. Hukum yang dibebankan oleh Allah Ta'ala kepada diri hamba untuk melakukan satu perkara, itu dengan hukum taklifi. Bahkan taklifi karena dalam bentuk satu beban, satu hal yang diberatkan oleh Allah Ta'ala kepada hukum taklifi. Taklifi kallafa yang bahasa tanya artinya berat. Makna taklif mukallaf yang diberatkan. Dan kedua kitab wad'i, yaitu firman Allah Ta'ala yang takluk dengan perbuatan seorang daripada sekira-kira wada', yakni hantarkan bagi sabit bagi yang pertama itu 5 bagi. Pertama kitab ijab, yaitu firman Allah Ta'ala yang takluk dengan tuntut perbuatan sesuatu akan sebagai tuntut yang jazam. Jadi hukum taklifinya yaitu ataupun hukum yang pertama taklifi, yang kedua wad'i. Taklifi yang nak bagi kepada 5 buah pembagian. Yang pertama kitab ijab. Kitab ijabnya bahasa tanya wajib. Berarti hukum taklifi yang pertama wajib. Makna wajib pun firman Allah Ta'ala yang takluk dengan tuntut perbuatan akan sebagai tuntut yang jazam. Mana je putra? Satu firman Allah Ta'ala yang takluk kepada adanya makhluk, yang diwahyukan kepada adanya makhluk untuk dituntut sebuah perbuatan, yang perbuatan yang jazam wajib. Yang gekun dengan hukum taklifi ijab ataupun wajib. Kedua kitab nadab. Nadabnya menyobahasa tanya sunat. Jadi nak hukum taklifi yang kedua, hukum taklifi nadab ataupun sunat. Maka yaitu firman Allah Ta'ala yang takluk dengan tuntut perbuatan sesuatu akan sebagai tuntut yang tiada jazim. Nah firman Allah Ta'ala, yang firman Allah Ta'alanya giyu kepada hamba, yang wata giyu kan di atas jalan wajib. Mana ji di atas jalan ketiadaan wajib, yaitu sunat gitu. Nadabnya menyobah bahasanya sunat. Berarti hukum taklifi nak bagi hukumnya dua. Hukum taklifi, hukum wad'i. Kemudian hukum taklifi nak bagi 5. Yang pertama wajib. Wajib adalah sesuatu yang firman Allah Ta'ala kepada adanya untuk dituntut tabah but, yang butnya but jazim, wajib but. Yang kedua daripada hukum taklifi kitab nadab tu. Makna kitab nadab tu firman Allah Ta'ala kepada adanya untuk sabah perbuatan, yang perbuatan ji hana wajib, yang sunat itu. Yang kelih na hukum taklifi gekun dengan tahrim ataupun haram. Maka yaitu firman Allah Ta'ala yang takluk dengan tuntut tinggal sesuatu akan sebagai tuntut yang jazim. Yang kelih daripada hukum taklifi tahrim ataupun haram. Makna haram putra,
Satu firman Allah Ta'ala terhadap makhluk untuk biu tinggal tabah but yang butnya wajib tinggal. Yang berkaitan dengan tahrim. Olehnya yang keput kitab kirahah artinya makruh. Kitab kirahahnya iaitu firman Allah Ta'ala yang takluk dengan dituntut tinggal sesuatu akan sebagai tuntut yang tiada jazim. Yang keput daripada hukum taklifi berkaitan dengan makruh. Makruhnya adalah satu firman Allah Ta'ala kepada makhluk untuk biu tinggal tabah but yang buji hana jadim tinggal. Makna hana jadim tinggal, jut tak tinggal, jut hana tak tinggal. Tapi menyota tinggal but makruhnya gebi fala, menyota puput hana gebi dosa. Jadi menyo makruh nyan biu tinggal tapi hana jadim. Menyo haram biu tinggal je tapi wajib tinggal je. Menyonyo biu tinggal je tapi hana wajib tinggal. Dalam artian mutlak, tegedi tak puput hana dosa dan tegedi tak tinggalkan merupakan pahala. Olehnya lam yang terakhir kitab ibahah ataupun bahasa tanyakan mubah. Maka yaitu firman Allah yang takluk dengan tuntut pilih antara perbuatan akan sesuatu meninggalkan dia dan yang sabuh tu yang terakhir yaitu ibahah. Ibahahnya adalah sabuh tuntutan Allah Ta'ala terhadap tanya makhluk kepada perbuatannya boleh dengan jalan pilihan. Boleh tak tinggalkan, boleh untuk tak pupuk. Yang berkaitan dengan ibahah. Jadi nah limang buah hukum taklifi kepada tanya hamba. Yang terakhir ibahah, jut tak puput dan jut tak tinggal. Yang kenyan berarti limang buah daripada hukum taklifi. Yang pertama wajib, yang kedua iaitu sunat, yang kelima haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Yang hukum taklifi, hukum yang diberatkan oleh Allah Taala terhadap hamba. Nanti yang berarti limang buah hukum. Untuk dan lagi pembagian hukum waktu ini baiklah ada bagi kita. Hukum kan? Baiklah ada bagi Yudi. Ada bagi dia mak hilang habis. Oleh hukum taklifinya menyo dia kepegah, nyo malimong boh hukum taklifinya. Iji nyo mengkait mandum dengan imtisalu awamirillah wa jitinabun nawaihi. Menyo malimong boh hukum taklifinya hana imtisalan maknanya wada ada bubut, yang berarti hana malar. Misal haji wajib semayang. Berarti wajib semayang, tak bubut semayang. Tak ada punya wajib. Dan wada pupuknya tanya bukan karena intisalan, mana juga kan karena tak junjung tinggi perintah Allah Taala. Yang tanya mana pala punya. Benar. Makanya pakan bu ria ana pala, pakan bu ria ana pala. Bu ria ada pupuknya bukan karena intisalan, bukan karena tak junjung tinggi perintah Allah pupuk. Tak pupuk karena ada lain, makanya ana pala. Olehnya makruh lagi anci, haram lagi anci. Ditanya hana tak pupuk, but haram. Kan gara-gara tak junjung tinggi perintah Allah Ta'ala, gara-gara malir ke manusia yang nafala. Harus ditinggal pun hari merupakan pahala. Pakai ataupun kibang dengan cara hana ada pupuk gara-gara dengan Allah, kan gara-gara malir ke manusia. Tak pupuk wajib, amde merupakan pahala gara-gara tak junjung tinggi perintah Allah. Tapi hana merupakan gara-gara ada pedih ke manusia. Makanya ria hana pahala pakai karena hana intisalah. Makanya hana pahala. Lagi hukum taklifinya baru nafala benar imtisalan. Beratanya gara-gara memang tak junjung tinggi perintah Allah. Makruh tak kebah gara-gara tak junjung tinggi. Wajib tak puput gara-gara tak junjung tinggi. Olehnya mubah tak puput gara-gara tak junjung tinggi. Haram tak tinggal gara-gara tak junjung tinggi. Benar adanya baru nafala, yang adanya nafala. Makanya dia nafala. Wallahu a'lam. Namanya
mana? Kami bicara. Jadi kamu. Kami bicara. Bicara mana ni? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.